saya Ufi Ulandari dengan NIM 2100635. Di sini tujuan saya bikin video adalah untuk memenuhi syarat tugas 5 saya di mata kuliah Asesmen BK Nuntes. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai angket. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Terlebih jauh kita membahas mengenai angket ini, kita harus tahu dulu apa itu angket. Angket adalah suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada subjek untuk mendapatkan jawaban secara tertulis juga. Menurut para ahli, menurut Bimo Walgito tahun 1987, kuesioner atau angket adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh seorang atau anak yang ingin diselidiki atau responden. Dan menurut Winkel tahun 1987 pada halaman 271, angket merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Jadi angket itu sebuah teknik pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang ditulis kepada responden atau subjeknya. Kita masuk ke tujuan dan kegunaan angket. Kita masuk dulu ke tujuan dari angket tersebut. Yang pertama, angket itu memperoleh data. Yang data itu memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses pembelajaran mereka. Yang kedua, untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan. Jadi angket itu sebagai alat pengumpulan data atau informasi mengenai subjek yang kita teliti atau yang kita cari tahu mengenai hal tersebut. Yang ketiga sebagai alat asesmen. Maka penentuan responden perlu mendapatkan perhatian sebab bila salah, maka informasi dibutuhkan dapat saja diperoleh secara tidak maksimal. Yang kedua, kegunaan angket. Kegunaan angket ini di dalamnya yaitu menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang kedua, mengevaluasi program atau kepentingan. Yang ketiga, mengambil sikap atau pendapat responden. Yang keempat, mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Baiklah, kita masuk ke bentuk dari angket tersebut. Angket ini mempunyai 3 bentuk. Yang pertama angket terbuka, yang kedua angket tertutup, dan yang ketiga angket semi terbuka. Kita masuk dulu ke angket terbuka. Angket terbuka ini ialah angket dari pernyataan memberikan kebebasan kepada responden. Jadi, kebebasan untuk menjawab atau berpendapat. Contohnya itu berapa lamakah kamu belajar di rumah, itu tuh responden bebas menjawab berapa saja gitu. Dan sedangkan angket tertutup itu tuh timbal balik antara angket terbuka. Angket tertutup itu angket yang tidak membebaskan responden menjawab kebebasan tersebut. Contohnya itu berapa lama biasanya kamu belajar di rumah, itu tuh konselor atau guru BK membuat jawabannya sendiri. Contohnya A 1 jam, B 2 jam, C 3 jam. Itu peserta didik harus menjawab antara 3 jawaban tersebut. Jadi tidak membebaskan kepada peserta didik untuk menjawab. Yang ketiga, angket semi terbuka. Angket semi terbuka ini paduan antara angket terbuka dan angket tertutup. Contohnya itu berapa lama kamu belajar di rumah, itu nanti ada optionnya, contohnya A1, B2 jam, C3 jam. Nanti juga ada alasannya gimana gitu. Setelah kita menjawab option itu, nanti kita di
diberi kesempatan untuk menjawab apa alasan kita menjawab hal itu gitu. Baiklah, kita masuk ke latihan penyusunan angket. Yang pertama itu menyusun kisi-kisi angket. Sebelum menyusun angket, terlebih dahulu dibuat sebagai alat ukur yang sesuai dengan penelitian dilakukan. Konsep alat ukur ini berupa kisi-kisi angket. Kisi-kisi angket ini tersebut selanjutnya dijadikan pedoman menyusun butir-butir pertanyaan sebagai instrumen penelitian. Jadi sebelum kita mengadakan angket ini, kita terlebih dahulu harus tahu kita harus meneliti apa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan penelitian kita. Hanya pembuatan butir soal. Setelah kita tahu kisi angket kita dan apa yang kita teliti, kita membuatkan butir soal. Langkah-langkah pembuatan angket ini atau pembuatan butir soal ini yang pertama, membuat surat pengantar berfungsi sebagai mengantar angket yang dikirim kepada responden sehingga mereka tahu siapa pengirim angket tersebut dan tujuan angket. Yang kedua, membuat pedoman atau petunjuk sebagai pengisian angket. Yang ketiga, membuat item pertanyaan yang akan diberikan dan sekaligus disertai alternatif jawabannya. Yang keempat, membuat scoring atau penilaian angket. Baik, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan angket. Kita masuk dulu ke kelebihan angket. Angket ini merupakan metode yang praktis karena dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data kepada sejumlah responden dalam sejumlah banyak waktu yang singkat. Yang kedua, angket merupakan metode yang ekonomis. Dari segi tenaga untuk dibutuhkan maka lain tidak memerlukan kehadiran konselor. Yang ketiga, setiap responden menerima sejumlah pernyataan yang sama. Yang keempat, pada angket tertutup memudahkan tabulasi hasil bagi konselor. Baiklah, kita masuk ke kekurangan angket. Kekurangan angket yang pertama, responden seringkali tidak teliti dalam menjawab. Padahal sukar diulangi untuk diberi kembali kepada responden. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan jaminan bahwa responden akan memberi jawaban yang tepat. Yang ketiga, menggunakan penggunaan terbatas. Yang keempat, pertanyaan atau pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah oleh responden. Yang kelima, sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan angket yang diberikan. Baik, kita masuk ke pengelolaan angket. Pengelolaan angket ini adalah pembahasan kita yang terakhir. Jadi, yang pertama itu setelah angket terkumpul, selanjutnya kita harus mengolah angket untuk mendapatkan hasil atau pemahaman yang tepat gitu. Yang pertama itu menetapkan angket yang telah diolah, yaitu angket yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pemeriksaan angket. Yang kedua, menetapkan kualifikasi alternatif jawaban setiap item angket. Jadi yaitu jawaban dengan kualifikasi baik diberi bobot 3, kualifikasi cukup diberi bobot 2, dan kualifikasi kurang diberi bobot 1. Yang ketiga, melakukan pengolahan angket dengan mentransfer data kualitatif menjadi data kuantitatif. Yaitunya berdasarkan kriteria alternatif jawabannya, angket menjadi pilihan responden pada masing-masing item angket, variabel bebas dan variabel terikat. Yang keempat, menetapkan tolak ukur untuk kategori hasil perhitungan persentase sebagai pedoman interpretasi data yang telah diperoleh dari perhitungan persentase. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya kembalikan kepada